Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari umat beriman yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini Kamis 7 Oktober, peringatan wajib Santa Perawan Maria, Ratu Rosario. Setiap doa rosario adalah untaian mawar cinta yang kita persembahkan kepada Allah melalui Bunda Maria yang telah menunjukkan dirinya sebagai hamba yang taat dan setia kepada kehendak Tuhan. Bunda Maria pun berjanji akan mencurahkan berkat-Nya bagi siapapun yang senantiasa meminta, mencari, dan mengetuk pintu hati anaknya melalui Dia. Ingatlah, Per Mariam ad Jesum. Adakah kita senantiasa berdoa rosario setiap hari? Umat beriman, sebentar lagi kita akan mendengarkan sabda Tuhan. Mari kita hening sejenak. Kita sesali semua salah dan dosa. Kita mohon ampun di hadapan. Kita bersihkan hati agar layak dan pantas mendengar sapaan yang kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, bukalah hati kami, supaya kami memperhatikan sabda anakmu. Haleluya, haleluya, haleluya. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, sesudah mengajar para murid berdoa, Yesus bersabda kepada mereka, "Jika di antara kalian ada yang tengah malam pergi ke rumah seorang sahabat dan berkata kepadanya, 'Saudara, pinjamilah aku 3 buah roti, sebab seorang sahabatku dalam perjalanan singgah di rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya.' Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, 'Jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup, dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepadamu.' Aku berkata kepadamu, sekalipun dia tidak mau bangun dan tidak mau memberikan sesuatu meskipun ia itu sahabatnya, namun karena sikap sahabatnya yang tidak malu-malu itu, pasti ia akan bangun dan memberikan apa yang dia perlukan. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka kamu akan diberi, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta akan menerima, setiap orang yang mencari akan mendapat, dan setiap orang yang mengetuk akan dibukakan pintu. Bapa manakah di antara kalian yang memberi anaknya sebuah batu kalau anak itu minta roti? Atau seekor ular kalau anaknya minta ikan? Atau kalajengking kalau yang diminta telur? Jika kalian yang jahat tahu memberikan yang baik kepada anakmu, betapa pula Bapamu yang di surga. Ia akan memberikan Roh Kudus kepada siapapun yang meminta kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari umat beriman yang dikasihi Tuhan, peringatan pesta Santa Perawan Maria Ratu Rosario dan sabda Tuhan yang kita dengarkan pada hari ini menyadarkan kita akan kekuatan sebuah doa.
Di sini kita disadarkan untuk tidak hanya mengandalkan kekuatan manusiawi kita atau kekuatan-kekuatan yang bersifat duniawi. Tuhan mengajak kita untuk senantiasa mengandalkan Dia. Di saat kita menghadapi situasi sulit dalam hidup kita, marilah kita datang kepada Tuhan dan meminta bantuan dari Dia. Memang, kadang-kadang sebagai manusia, kita tergoda untuk mengandalkan sikap manusiawi kita dan tidak mengakui kekuatan Allah yang bekerja pada diri kita. Umat beriman, bulan Oktober seringkali disebut sebagai bulan Rosario. Kita tahu bahwa doa Rosario adalah salah satu dari doa-doa yang ada dan dipraktikkan di dalam gereja. Doa Rosario memang merupakan doa yang paling sederhana, namun memiliki kekuatan yang dahsyat. Penetapan tanggal 7 Oktober sebagai peringatan Santa Perawan Maria Ratu Rosario tidak lepas dari kedahsyatan kekuatan doa Rosario. Dalam sejarah, tercatat bahwa dengan doa Rosario, pasukan Kristen dapat memukul mundur pasukan asing di Lepanto pada tanggal 7 Oktober 1571. Sebagai tanda syukur, Paus Pius kelima menetapkan hari itu sebagai Hari Bunda Maria Ratu Rosario. Doa Rosario merupakan senjata yang ampuh bagi umat beriman untuk melawan musuh jiwa kita. Maka tidaklah salah kalau kita sering berdoa Rosario secara bergilir dari rumah ke rumah. Melalui doa Rosario, kita masuk dalam pusat misteri hidup dan penderitaan Yesus Kristus, serta misteri relasi antara Bunda Maria dan Yesus sendiri. Yesus dalam bacaan Injil hari ini mengajari para muridnya berdoa. Ajaran itu diberikan oleh Yesus karena para muridnya memintanya. Doa sangat penting dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita mendengar umat berkeluh kesah karena tidak tahu cara berdoa. Padahal Yesus sudah mengajari kita berdoa. Doa Bapa kami. Doa Bapa kami adalah doa yang paling agung. Yesus mengajak para muridnya untuk berdoa. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Dengan memperingati Bunda Maria sebagai Ratu Rosario, kita juga diajak untuk memiliki sikap seperti Bunda Maria yang selalu rendah hati dan mengikuti kehendak Tuhan. Sikap rendah hati yang dimiliki oleh Bunda Maria yang membuatnya terpilih untuk mengandung dan melahirkan Yesus Kristus. Umat beriman, dengan segala kesibukan duniawi kita pada saat ini, kadangkala kita lupa untuk berdoa dan bahkan tidak peduli dengan doa. Kita lebih sering sibuk dengan pekerjaan-pekerjaan dan kesibukan duniawi kita. Misalnya, kita lebih suka berkumpul untuk main game daripada berdoa bersama. Kita lebih betah bermain handphone daripada berdoa. Anak-anak kita sekarang lebih tahu dan mahir dalam menghafal nama artis daripada menghafal doa Bapa kami, Salam Maria, dan doa-doa lain. Maka dari itu, marilah kita bersama-sama membangun kecintaan kita pada doa Rosario. Doa Rosario kita melantunkan doa Bapa kami dan doa Salam Maria. Kita boleh yakin
bahwa kekuatan doa rosario seperti yang pernah dialami oleh gereja dapat kita alami pula. Tuhan pasti akan mendengarkan doa kita. Seperti Dia sendiri berkata, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagi. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah. Allah Bapa yang Maha Pengasih, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putramu, yang hidup dan berkuasa hidup sepanjang segala masa. Semoga Allah Maha Kasih menganugerahkan berkat kepada kita semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.